Living authentic, kingdom-minded. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Seperti pujian yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, bahwa ini bukan hanya semata-mata pujian kami, tapi menjadi sebuah komitmen kehidupan kami, bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah Tuhan, dalam pujian kami ini bukan semata-mata pujian, tapi bagaimana tindakan kami menunjukkan itu. Dan pada saat ini ada waktu yang indah bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai acuan dalam kehidupan kami, agar dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami terus menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua Tuhan, fokuskan kami, agar benar-benar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hamba terbatas, hamba lemah, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, agar hamba berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarkanlah Tuhan Engkau pakai juga media ini Tuhan, jaringan yang ada. Kami percaya di dalam ibadah ini kami sama-sama rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Kak Merona yang sudah memberikan persembahan. Saya jadi tidak percaya diri kalau nantinya saya mau persembahan pujian mendengar suara yang sangat indah. Sangat luar biasa. Dan bersyukur juga kembali lagi. Terima kasih untuk teman-teman Autentik. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin belum bisa aktif, dan terima kasih juga karena doanya teman-teman. Puji Tuhan saat ini status saya lagi berdua tapi satu. Asik. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa tampilkan PPT saya dengan tema ketaatan penuh, kemenangan penuh. Kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-11. Teman-teman bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Kita akan membahas perikop ini, dan sebagai anak-anak otentik, apa yang bisa kita ambil, kita taat Tuhan. Teman-teman berkata oleh Tuhan, kita akan lihat, kita fokus ayat per ayat. Kalau kita lihat dalam Yosua 11 ayat 1 bagian A, boleh next slide selanjutnya. Di ayat 1 bagian A di situ sebenarnya dikatakan begini, setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Ahos, diutusnyalah orang kepada Yobab. Jadi selanjutnya bisa dibilang bahwa Raja Asyur mendengar kabar Yosua dan bangsa Israel merebut bagian selatan Kanaan. Di situ kan dibilang, setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Asyur. Hal itu apa? Saya rasa ini sudah dibahas sebelumnya oleh teman kita di ibadah saat teduh sebelumnya, di dalam Yosua pasal ayat yang ke-10. Kita bisa melihat. Jadi bagaimana pada saat itu Raja Hasor mendengar ternyata bahwa Yosua dan bangsa Israel pada saat itu akhirnya merebut bagian selatan Kanaan. Jadi dia melihat bahwa ternyata di bagian selatan Kanaan itu bangsa Israel sudah rebut. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di ayat 1b dan sampai ayat yang ketiga, dilakukanlah tindakan Raja Hasor ketika melihat apa yang sudah terjadi kepada bangsa Israel. Next, slide selanjutnya. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kita lihat di sini sebenarnya Raja Hasor melakukan tindakan yang luar biasa. Di ayat 1b sampai ayat yang ketiga, Raja Hasor itu mengumpulkan banyak pasukan untuk berperang melawan Israel, untuk bisa dibilang mengalahkan bangsa Israel. Nah, jadi kalau teman-teman baca ya, dari ayat 1b sampai ayat yang ketiga, di situ Raja Hasor memanggil Raja Madon, Raja Simron, Raja Aksaf, raja-raja sebelah utara, pegunungan, sebelah selatan Kinerot. Ini teman-teman bisa baca. Dan juga raja-raja orang Kanaan sebelah timur dan barat. Jadi dia kumpulkan raja-raja untuk bersatu untuk melawan bangsa Israel. Karena dia berpikir dengan mengumpulkan
raja-raja itu untuk bekerja sama, dia rasa dampaknya adalah Israel bisa kalah, Israel bisa takut, dan pada akhirnya negeri itu atau bangsa Israel itu menjadi reruntuhan. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di situ dibilang ketika Raja Hasor akhirnya mengumpulkan banyak raja-raja, di situ dampaknya apa? Bahwa raja dan tentara amat banyak seperti pasir di tepi laut. Kita bisa lihat di ayat 4 dibilang begini. Yosua 11 ayat 4 bilang begini. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Teman-teman, saya mau tanya, coba angkat tangan, siapa yang bisa menghitung jumlah pasir di tepi laut? Siapa yang bisa menghitung? Saya rasa, mohon maaf, saya bisa bilang kata kasarnya, kalian sudah seperti Tuhan begitu. Bisa enggak kita menghitung pasir di tepi laut? Pasti tidak bisa. Jadi dampak tindakan Raja Hasor ketika mengumpulkan raja-raja, ketika mengumpulkan pasukan-pasukan itu, tentaranya sangat banyak seperti pasir di tepi laut. Secara logika, teman-teman, secara logika, bisakah bangsa Israel menang melawan mereka? Secara logika ya, tidak mungkin. Kita anggaplah begini, mohon maaf. Saat ini kan kabar-kabar yang lagi panasnya adalah ini kayaknya kita mau perang dunia ketiga. Ini sudah mulai nih, saling serang satu sama lain. Coba seandainya saya, semoga anggaplah bangsa kita, bangsa Indonesia, itu hanya sendiri berperang melawan bangsa Amerika, Rusia, Israel. Mereka bekerja sama melawan bangsa Indonesia. Secara logika, pasti kita kalah. Ini pasti. Secara logika ya, secara dunia begitu. Tetapi kita lihat sangat luar biasa di ayat yang ke-6. Boleh next? Boleh next slide selanjutnya. Di ayat yang ke-6, di situ Tuhan memberikan sebuah keyakinan. Dikatakan begini, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Jadi di ayat yang ke-6, itu Tuhan memberi keyakinan bahwa mereka nantinya yang berperang melawan bangsa Israel itu akan mati. Tetapi bukan hanya sampai memberi keyakinan, tapi Tuhan juga memberikan sebuah perintah kepada mereka. Di situ kan dibilang, kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau bilang begini, walaupun mereka itu sangat banyak, seperti pasir di tepi laut, tetap jangan takut. Karena kenapa? Karena Tuhan bersama. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-6, pernyataan Tuhan, Tuhan juga meminta sesuatu kepada mereka. Itu apa? Melaksanakan perintah Tuhan. Mereka harus apa? Taat. Itu sebenarnya. Mereka harus taat secara penuh kepada Tuhan. Ayat ke-6 ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan mau bilang, walaupun secara dunia mustahil bangsa Israel bisa menang, tapi intinya kalian tetap jangan takut, karena saya akan menyerahkan mereka kepada kalian, tetapi taat. Harus taat. Dan kalau kita baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, teman-teman, nanti teman-teman baca, saya sudah membacanya teman-teman untuk persiapan ini. Pada akhirnya, next, slide selanjutnya, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Yosua dan bangsa Israel itu melaksanakan perintah Tuhan.
Pada akhirnya di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, Yosua dan bangsa Israel itu melaksanakan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-7, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Mereka apa di sini? Taat. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Kalau teman-teman baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15, itu menunjukkan bagaimana ketaatan Yosua dan bangsa Israel, mereka tidak takut kepada banyaknya raja-raja yang mau menyerbu mereka. Karena kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan ketaatan mereka untuk benar-benar melaksanakan perintah Tuhan. Teman-teman, masih ingat tidak ketika mereka bangsa Israel dikalahkan oleh Ai, bangsa Ai, bangsa yang sangat sedikit, tapi pada akhirnya bangsa Israel itu dikalahkan. Kenapa mereka kalah? Bukan karena mereka itu strategi mereka kurang bagus, tidak, tapi satu, mereka tidak taat. Mereka tidak taat. Tetapi di sini kita melihat bahwa akhirnya mereka akhirnya mendapatkan kemenangan penuh. Karena kenapa menyerahkan bangsa-bangsa itu kepada bangsa Israel atas dasar ketaatan mereka. Boleh slide selanjutnya? Dan selanjutnya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23, sebenarnya di situ adalah hasil dari kemenangan bangsa Israel atas dasar perintah Tuhan. Makanya kalau kita lihat ayat 16, itu demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Dan selanjutnya kalau teman-teman baca sampai ayat yang ke-23, itulah hasil kemenangan bangsa Israel karena bagaimana mereka mau taat kepada Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca sampai saat ini, apa yang bisa kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak otentik? Boleh next selanjutnya? Apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Kita bisa mengerti bahwa dalam kehidupan kita itu pasti ada badai. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, mengikut Tuhan bukan jalan tanpa badai. Tetapi kita bisa melihat, tetapi di dalam Tuhan, setiap badai berakhir dengan kemenangan. Kalau seandainya kita jalan bersama-sama dengan Tuhan, setiap badai itu pasti berakhir dengan kemenangan. Asalkan taat. Asalkan kita harus taat. Hidup dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Seperti tadi yang firman yang kita baca tadi. Secara dunia, Raja Hasor bekerja sama dengan banyak raja. Dan pasukannya berjumlah tadi seperti pasir di tepi laut. Sepertinya kemenangan itu sudah akan didapatkan. Tidak mungkin bangsa Israel bisa menang. Waktu Yosua dan bangsa di jalurnya Tuhan, mereka tetap akhirnya mereka diberikan kemenangan penuh. Begitupun dengan kita. Apa masalah-masalah kita sekarang? Kuliah, pekerjaan, pelayanan. Siapa bilang pelayanan tidak ada masalah? Pasti ada.
Keluarga, siapa bilang keluarga tidak ada masalah? Pasti ya. Jangan berpikir ketika kita hidup takut akan Tuhan, keluarga kita tidak akan terkena badai. Pasti datang. Pasti ada badai. Tapi yang Tuhan mau apa? Taat. Kita mempercayai bahwa di dalam Tuhan setiap badai endingnya berakhir dengan kemenangan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, jujur, waktu pada saat saya mau menikah dengan bersyukur dengan istri saya saat ini, Saudari Marni, itu memang kami bawa dalam doa bahwa kami rindu pernikahan kami ini bukan sebuah pernikahan semata, tetapi bagaimana kami rindu pernikahan kami ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, teman-teman, saya pernah ingat kadang di Instagram atau di TikTok itu selalu ada kata-kata bilang begini, kalau kita meminta Tuhan itu kesabaran, biasanya kita mendapatkan orang-orang yang buat kita emosi. Jadi ketika kita meminta sesuatu hal yang menyenangkan, pasti Tuhan berikan dulu ujian, gitu. Dan saya merasakan itu sangat sangat relate dengan doa saya dengan pasangan saya, dengan istri saya. Karena kan ketika kami mau minta kepada Tuhan, Tuhan kami rindu di dalam pernikahan kami tidak ingin hanya sebatas menikah, tapi rindu untuk menjadi berkat. Teman-teman tahu, uh, waktu kami sudah rencana itu menikah di tanggal 24-25 Februari. Nah, rencananya itu saya akan pergi ke kampungnya istri saya itu rencana harusnya hari Jumat minggu sebelumnya. Nah, itu saya akan bersama-sama dengan kalau kami sih bilang tua saya atau saya bilang apa ya, saudara mama saya yang tua, yang lebih tua, itu akan mewakili saya sebagai orang tua karena mama saya memang tidak bisa pergi ke sana karena mama saya itu bisa dibilang kalau naik mobil itu bisa mabuk berat dan mamaku bilang daripada nanti ke sana itu bukan urus pesta, urus orang sakit, ya kamu yang ke sana nanti papa tua saya yang akan wakili begitu. Nah, kan harusnya kami hari Jumat berangkat. Hari Rabu, saya dapat kabar duka bahwa papa tua saya, kakaknya itu meninggal. Dan mau tidak mau, teman-teman, saya harus pergi sendiri. Saya harus pergi sendiri. Di saat itu saya datang sama Tuhan, saya doa sendiri, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, jujur saya tidak tahu apa maksudmu. Saya tidak tahu ini apa maksudmu Tuhan. Tapi ajar saya untuk tetap percaya. Ajar saya untuk tetap percaya bahwa bahwa Engkau memberikan saya rancangan terbaik. Jadi yang harusnya hari Jumat, hari Rabu saya harus berangkat, saya cepat-cepat. Kalau kami bilang cari rental, karena kami harus ikuti jadwal rental itu. Akhirnya saya cari mobil dan jam 10 pagi saya dengar keluarga meninggal. Akhirnya jam 1 siang saya dapat rental mobil, saya harus berangkat. Teman-teman tahu, ternyata saya paham maksudnya Tuhan. Perjalanan saya mau ke supir itu, akhirnya saya sharing-sharing dengan supir itu. Supir itu memang agama Kristen, tapi ternyata dia belum percaya Tuhan. Kami sharing. Akhirnya saya tantang dia untuk menerima Tuhan. Dan puji Tuhan, dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya bilang ke dia, saya tanya namanya Sul, saya bilang, Sul, boleh enggak kita menepi untuk doa sama-sama, karena bagi saya, bukan saya yang membuat kamu terima Tuhan, tetapi Tuhan sendiri, saya hanya sebagai alat, mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Akhirnya kami cari waktu untuk menepi dan berdoa, dan akhirnya saya sharing sama dia, saya bilang, akhirnya saya paham kenapa Tuhan minta saya untuk pergi sendiri, supaya saya bisa lebih luas untuk menceritakan Kristus sama kamu. Tapi bukan sampai di titik situ saja teman-teman. Sampai kami di Mamasa, tanggal 24 itu ibadah persiapan.
tanggal 23 itu sudah mulai tanda-tanda hujan. Itu sudah mulai tanda-tanda hujan. Orang-orang di sana menganggap bahwa kalau seandainya hujan berarti hari baik. Chat saya, dia bilang begini, bahkan kita sama-sama berdoa karena ternyata pada saat itu ada orang-orang yang menekan dia supaya ini, apa namanya, seperti pakai ritual-ritual untuk menghentikan hujan, begitu. Pakai ritual-ritual untuk menghentikan hujan. Nah, tapi saya bilang, jangan, kita tetap doa sama Tuhan. Tapi kami tidak bisa doa sama-sama. Dia di rumahnya, saya di rumah parkiran, karena pada saat itu kan pada akhirnya saya tinggal di salah satu rumah di kampung situ. Saya doa lagi sama Tuhan, sayang Tuhan. Jadi saya pribadi di tanggal 24 akhirnya sudah mulai hujan. Saya bilang, Tuhan, saya rindu, saya mengharapkan supaya hujan ini berhenti. Saya bilang begitu. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh tuh hujan ini berhenti. Tapi di dalam doaku saya bilang lagi, tapi Tuhan, walaupun tidak berhenti, saya tetap percaya bahwa Engkau tetap baik. Saya bilang begitu. Engkau tetap baik. Pada akhirnya tanggal 24, di tanggal 25, hujan ini tidak berhenti. Hujan ini, jadi kami bisa bilang apa namanya, saya pergi ke tempat pernikahan kami itu pakai payung, dan banyak yang bilang, kalau sekarang ini tidak hujan pasti banyak orang, karena kan mereka menganggap bahwa hari baik itu kan tidak hujan. Kalau hujan ya berarti hari tidak baik, seolah-olah berarti Tuhan lagi saat itu, seolah-olah. Karena pada akhirnya orang-orang saat itu ternyata ada mereka pakai ini sih, memakai ritual-ritual untuk menangkis supaya hujan itu tidak turun begitu. Tetap hujan turun. Mau pakai kuasa apapun, kalau Tuhan biarkan ya hujan begitu. Akhirnya tanggal 24 itu hujan, tanggal 25 itu tetap hujan. Tapi saya paham lagi, pada akhirnya kenapa hujan itu harus turun. Puji Tuhan, akhirnya saya diberikan kepercayaan pelayanan di hari Minggu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan silakanlah firman Tuhan tentang mau hujan, mau tidak hujan, Tuhan tetap baik. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, dalam sebuah problem kita, dalam sebuah ujian-ujian yang kita hadapi, yang Tuhan mau, itu adalah kita harus tetap taat. Yang Tuhan mau, itu adalah kita tetap harus bergantung total sama Tuhan. Kemarin saja istri saya bilang, doakan saya, karena saya juga sampai hampir kepikiran, kayaknya memang saya juga harus berritual untuk menghentikan hujan. Karena dia berarti rumahnya dengan tempat pestanya kami, karena gereja di belakang rumahnya, di depan rumahnya itu tempat pestanya. Jadi sudah tumpang tangan, minta Tuhan hentikan ini. Sampai dia bilang, sebenarnya saya sudah pikiran, saya itu sepertinya mau buat ritual untuk menghentikan hujan juga. Begitu. Tetapi puji Tuhan tidak melakukan hal itu. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, tapi pada akhirnya kita bisa melihat, waktu kita taat, kita bisa melihat hasil yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita apa? Taat. Seperti dalam firman Tuhan ini. Yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Sebagai Anda, boleh next slide selanjutnya. Di slide selanjutnya dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang sangat familiar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, coba kita lihat, perhatikan kata-katanya ya. Jangan seorang pun menganggap
engkau rendah karena engkau muda. Bukankah kata-kata ini adalah sebuah masalah juga sebenarnya? Bukankah terkadang ketika kita muda, rasa-rasanya orang tidak percaya kepada kita? Bukankah itu masalah? Ketika kita bilang, ya, kita memberitakan firman Tuhan atau kita memberitakan apapun itu tentang kuliah kita kah atau tentang pekerjaan kita kah, mungkin karena kita masih dianggap baru dalam pekerjaan, belum berpengalaman, rasa-rasanya kita dipandang sebelah mata. Bukankah ini sebuah masalah? Tetapi apa Tuhan bilang? Jadilah teladan dalam apa perkataanmu, tingkahmu, kasihmu, kesetiaanmu dalam kesetiaan. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita bisa jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian? Firman Tuhan. Kita harus apa? Taat pada firman Tuhan. Tidak bisa kita bilang jadi teladan dalam perkataan. Tidak pernah baca firman, tidak pernah merenungkan firman, tidak pernah ikut ibadah. Saya mau jadi teladan dalam perkataan, tapi tidak pernah baca firman. Akhirnya perkataan muncul makian, umpatan, menyebarkan hoaks. Nah, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman, membaca firman, tidak bisa kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita untuk menunjukkan kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal ilmu pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba angkat tangan, siapa yang mau dikatakan orang bodoh? Ya pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Takut akan Tuhan adalah awal ilmu pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan yang Tuhan taat, maka kita akan mendapat kemenangan. Slide akhir. Teman-teman seharusnya ini yang kita fokus, tapi fokuslah pada ketaatan kepada Tuhan. Dari ketaatan lahir hasil yang luar biasa. Jangan fokus bersama hasil, tapi fokus dulu pada ketaatan kita kepada Tuhan. Maka hasilnya pasti akan luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel tidak fokus dulu bagaimana caranya mereka pada hasilnya, tapi fokus mereka pada apa? Taat pada Tuhan. Kita fokus saja, bukan pada hasilnya. Saat ini otentik sangat banyak membuat program-program. Kita tidak tahu apanya. Tidak usahlah dulu kita fokus tentang hasilnya bagaimana. Pada akhirnya program-program yang kita buat adalah biarkan kita terus taat pada Tuhan. Saya sangat-sangat yakin pada akhirnya otentik bisa memberikan hasil yang luar biasa, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Saya selalu pegang ayat firman Tuhan sampai saat ini. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari saat ini, kalau mau kita mendapatkan sebuah kemenangan dalam kuliah kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, jangan dulu fokus di hasilnya, tapi kita fokus kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab dari ketaatan akan lahir hasil yang luar biasa. Amin kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kembali lagi kami diingatkan bahwa seharusnya sebagai anak-anak muda otentik, kami rindu agar kami bukan fokus pada hasil,
Tetapi biarkanlah ajar kami untuk fokus pada ketaatan kami, ketaatan penuh kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami percaya Tuhan dalam setiap badai, dalam setiap masalah, waktu kami taat kepada Engkau, kami pasti mendapatkan hasil yang luar biasa. Bukan untuk meninggikan kami, tapi bagaimana Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba selesai memberitakan firman-Mu, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami semua untuk mempraktekannya dan Engkau yang dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.